Ya, Ya, halo Mas Bro. Halo halo Bro. bos. Woi, suhunya nih yang ditunggu-tunggu. Iya. Waduh, mana Apa lo? kabar? Nggak mengganggu minggu lo ya? Ya, mengganggu mengganggu jam poker gua. Oh, wah, lain kali boleh nih kita main poker bareng bro. Iya, iya. Ya, Oke, oke. gimana Tadi man? gua udah kasih ini. Thank you banget ya buat udah Hmm. join Mark Talks. Really appreciate your time. Ya biasa kita ingin belajar sharing session kan buat dari apa kisah nyata dari lu sendiri. Mungkin tanpa panjang lebar, mungkin kita kurang lebih gua kasih waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Habis itu nanti mungkin ke Q&A. Mungkin boleh Ya. share sedikit nggak, supaya teman-teman di sini biar ada gambaran dulu lu background lu seperti apa. Dulu apa sih yang bikin lu masuk ke capital market? Dulu kerja. Tadi gua udah sempat cerita, dulu gua kenal lu kan waktu lu jadi head of research di e-trading gitu kan. Ya. Mungkin lu boleh share sedikit. Eh, capital market sebenarnya waktu kuliah kan saya di finance ya. Jadi sebenarnya tuh taunya dari teman sih. Jadi ada teman yang kuliah, terus umurnya udah 40-an, terus tiba-tiba dia kuliah, terus saya tanya, loh kenapa lu udah umur 40-an lu masih mau kuliah? Dia bilang dia main stock market dia rugi, terus dia pengen kuliah, terus untuk belajar lebih lebih dalam lagi. Nah dari sana sebenarnya saya masih nggak ada gambaran itu capital market seperti apa, sebenarnya nggak tahu karena dari neighborhood saya waktu kuliah waktu SMA juga nggak ada yang di capital market kan, family saya juga nggak ada di capital market, jadi nggak tahu. Nah pas sudah lulus kuliah itu baru mulai melamar kerja kan, melamar kerja dari JobsDB. Nah Hmm. baru kategorinya kan ada finance, nah baru dari sana mulai cari-cari job finance itu sebenarnya di apa aja gitu. Nah, muncullah banyak banyak, tapi saya masih nggak ada nggak ada nggak ada gambaran itu apa aja sebenarnya ini bidangnya dan industrinya seperti apa. Nah baru saya coba apply, saya coba lihat yang job position sama job descriptionnya itu kayak sedikit menarik, itu saya apply, diterima di satu perusahaan itu forex gitu ya, Hmm. yang forex gitu. Nah terus saya interview, saya lihat kok orang-orangnya kok kok kayaknya nggak proper ya, orang-orang Hmm. nggak proper, saya udah feeling feeling something not right gitu kan. Terus saya juga cancel. Dari sana saya mulai belajar. Tahap pertama saya ngerti forex, future itu seperti apa. Saya getting search information waktu saya ini kan udah ada Google ya, udah bisa search information. Ternyata industri future itu di Indonesia itu banyak mafia, yang punya itu banyak mafia, gini. Hmm. Nah, terus saya putuskan untuk tidak memulai karir saya di industri itu. Terus search lagi, dapat. Nah, pertama kali saya kerja itu sebenarnya di Greenwich. Greenwich itu sebenarnya kompetitornya Asia Money. Nah, Oh, jadi oke. kerjanya nge-survey semua buy side mengenai servisnya sell side. Hmm. Nah, dari sana saya ketemu banyak fund manager untuk disurvey. Fund manager sama buy side lah, rata-rata buy side itu treasury juga di survei. Um, pertanyaannya ada, sudah disiapkan, saya cuma perlu menjalankannya aja gitu. Nah, dari sana survei Oke. ada masuk ke bagian salary. Nah, Hmm. terus pas dia kasih tahu salary, ini salary-nya kok amazing sekali ya. Kok sampai tinggi sekali, ini saya pikir wah ini mah income-nya sudah income more than businessman ini gitu loh. Nah, saya dari sana Hmm. udah mulai tertarik. Saya sudah pengen masuk ke industri ini. Cuma saya nggak tahu mau memulainya dari mana. Nah, saya mulai Google juga. Saya udah mulai apa itu sekuritas itu apa, di dalamnya ada posisi apa aja, terus mereka ngapain, terus how sekuritas make money gitu-gitu kan. Nah, getting more information, Hmm. tapi saya masih belum tangkap itu apa gitu loh.
Nah, terus saya coba belajar. Saya nggak ada teman juga, nggak ada capital market, jadi saya cuma Google aja lah Hmm. mentor saya. Jadi saya Google terus cari tahu. Terus saya cari what is the best position for fresh graduate to start in capital market gitu loh kira-kira. Hmm. Terus jawabannya itu adalah analis. Nah, dari sana saya coba apply semua kerjaan sebagai analis. Saya kirim CV dari hard copy, soft copy, saya kirim sendiri. Tanpa ada job opening, saya kirim aja gitu loh. Saya mau apply sebagai analis dan nggak ada yang terima. Jadi nggak ada yang terima. Karena, ya saya bukan datang dari uni yang ternama juga ya, uni average ya. Jadi nggak terima selama 6 bulan itu nggak ada yang terima, nggak ada yang panggil, bahkan nggak ada yang panggil. Terus suatu ketika saya ini ada ketemu satu teman dari orang tua saya, dia udah perusahaannya bangkrut. Itu nggak salah mie Alhami ya, mie instan merek Alhami. Itu udah bangkrut. Nah terus saya tanya, Om gimana kabarnya gini-gini? Ya sekarang lagi susah, lagi cari kerjaan baru. Terus waktu itu ketemunya di Gramedia ya. Nah tiba-tiba si bapak ini tiba-tiba ngomong, dia bilang sekarang tuh cari kerja susah, dia bilang. Apalagi kita mau cari kerja yang posisinya strategis, yang banyak orang mau, itu hampir impossible untuk dapat pekerjaan itu, dia bilang. Oh, dia bilang. Tapi ada caranya, dia bilang. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Saya juga, oh, ngena banget. Oh, caranya gimana Pak? Saya tanya. Caranya kamu apply sebagai office boy, dia bilang. Kamu pasti diterima, dia bilang. Dari sana kamu baru berkarir. Oh, gitu ya. Terus saya kan udah lama tuh, saya udah sempat give up juga, apply nggak bisa masuk kan. Terus saya ubah CV saya ubah CV dan saya apply sebagai marketing. Saya apply sebagai marketing itu jual ini reksadana. Nah, langsung diterima. Okay. Langsung diterima tuh reksadananya di Sekuritas. Langsung diterima. Nah, diterima itu di NISP Sekuritas. Nah, Okay. terus saya jadi marketing. Nah, setelah saya jadi marketing, saya terus jadi saya ketemu analis. Akhirnya saya belajar dari analis apa sih kerjaan kalian sih ngapain sih gini terus kan. Terus ya akhirnya mereka jelasin bahwa tugas mereka itu adalah mempromosikan saham. Oh, saya makin menarik gitu loh. Wah, berarti kalian bisa ngerti apa yang bagus dan ini dong. Iya, dia bilang ini. Terus kita promosi. Oh, gitu ya. Oh, saya makin tertarik. Terus saya langsung berusaha untuk deketin direktur NISP. Waktu itu Pak Saidu Solihin, masih ada beliau. Saya minta Pak kasih saya kesempatan untuk kerja di departemen analis dong. Saya bilang saya nggak digaji juga nggak apa-apa Pak. Saya bilang saya pengen belajar. Nah lama dia nggak langsung terima, dia challenge saya, tanya saya, menurut kamu ekonomi bagaimana, saham stock picking kamu apa semua. Nah saya juga nggak gitu ngerti gitu, tapi karena suatu keinginan saya untuk menjadi analis itu begitu besar, sehingga saya setiap hari itu baca koran Investor Daily, Wall Street Journal dulu ya, Financial Times. Dan saya sering baca gitu, terus sering kan ada rekomendasi dari analis gitu. Nah, jadi saya cuma ngambil quote itu aja, quote dari salah satu analis dari koran apa gitu. Terus saya share ke dia, saya bilang, wah saya suka sektor properti Pak, karena suku bunga lagi turun. Padahal itu saya cuma copycat quote dari koran itu. Tapi dia merasa, wow, ada capability, dia bilang. Ya udah, kamu coba join analisnya itu Adi Hartadi sama Arif Budiman, saya masih ingat. Kamu join mereka, ya udah, kamu belajar di sana. Oke Pak, siap Pak. Wah, saya langsung senang banget. Dari sana, saya langsung put all effort. Saya come to office paling cepat, saya pulang ke office juga paling lama. Nah, dari sanalah saya mulai fight dan ya semua nggak berjalan dengan mulus, banyak cemoohan dari senior, banyak apa semua. Tapi saya nggak peduli. Supaya inti saya pengen make money dari capital market, intinya seperti itu. Dari sana ya dari sana baru mulai start baru dari sana jam ke banyak perusahaan udah gampang. Nah dari sana baru terus sampai
sampai ya. Iyalah, kalau zaman zaman dulu itu kayaknya kita itu mau dapetin job as an analyst itu strugglingnya minta ampun ya. Terus Ya, pakai cara apapun kita usahakan gitu kan. Mau gaji ya, kecil pun ya udah sikat betul, aja. betul. Beda Betul. banget Nggak loh. digaji Beda apa banget waktu loh itu. men. Ya, Iya, kita sama bayar juga. anak milenial itu beda banget men. Sekarang anak Ya. milenial ekspektasinya tinggi-tinggi gitu kan. Kalau anak-anak sekarang Iya, gaji itu mau resign. iya mau Gaji gaji berapa resign. Udah. resign. Kalau kita nggak Iya, digaji iya, tuh nggak iya. apa-apa. Yang penting kita masuk ke industri ini gitu loh. Iya, yang Nah, penting gitu. kan dapat ilmunya dulu. Ya, ya. Betul, Nah, betul. Cur, berarti jadi lu waktu gua kenal lu di Di trading e-trading itu lu sebelumnya udah udah di udah NISP pindah, sebelumnya kan? udah Oke, NSP, oke, oke. atau Fortis, habis itu udah Sempat Fortis kan lu ya? Jadi di ya Fortis sebentar. itu lu udah sebagai analis ya? Ya, ya. Masih belajar, itu Oke, masih oke. kayak junior analyst lah, masih belajar. Hmm. Nah, Mm-mm. terus kan gue terakhir kan tahu lu kan memang udah kerja di sales gitu kan akhirnya. Itu apa yang bikin akhirnya lu dari analis terus mau ke sales, kemudian mungkin boleh share sedikit Hmm. apa suka dukanya lu, kenapa lu akhirnya kenapa lebih menarik ke sales kayak gitu? Apa emang jiwa lu lebih ke jiwa sales gitu ya? Sebenarnya kerjaan itu saya kerja cuman karena saya butuh uang, saya butuh cost of living untuk daily spending saya kan. Jadi ya saya harus tetap kerja gitu. Jadi waktu itu saya harus tetap kerja, cuman di dalam diri saya, my dream itu tetap I want to make I want to be successful lah gitu loh. Either I successful in the job or I successful in the stock market. I want to have uh, financially freedom lah gitu intinya gitu. Jadi intinya seperti Hmm. itu. Tapi caranya seperti apa? Ya itu waktu itu saya juga nggak tahu. Jadi makanya saya juga cuman untuk mengetahui industri pasar modal, saya tahu saya harus jadi analis. Intinya seperti itu. Nah, jadi saya Hmm. tahu untuk kembang jadi analis. Nah, tapi sambil berjalannya waktu, saya sering interview. Memang banyak yang direktur-direktur ngomong ke saya itu bahwa dia bilang, Sur, kamu tuh lebih cocok dari sales, dia bilang. Kamu tuh Hmm. orangnya know how to describe things and you lu outspoken, lu extrovert, lu bisa approach orang punya, dia bilang gitu, dan lu Hmm. bisa explain your thought gitu loh. Jadi you better become sales. Itu yang Hmm. rekomendasi saya itu nggak salah Ibu Christine ya di Samuel. Saya masih ingat itu. Oh, Christine Samuel. Oke, oke, Ya, oke. rekomend saya. Cuma waktu itu saya bilang ke Bu Christine, sebenarnya saya bukan ini Bu. Saya bilang saya belum mengerti saham. Saya bilang saya pengen saya belum siap gitu. Saya bilang gitu loh. Karena saya tahu once saya career di sales itu jarang orang sales itu balik lagi jadi analis gitu loh. Biasa udah lanjut Hmm. aja jadi sales atau kalau nggak jadi Hmm. manajer atau jadi direktur dari perusahaan. Ya makanya saya bilang saya belum siap. Saya masih pengen jadi analis. Gitu. Tapi Hmm. in my mind saya udah tahu endingnya nanti saya mungkin akan jadi sales gitu loh. Nah, Hmm. baru dari sana saya berusaha jadi analis. Nah, ternyata pas kerja jadi analis, internet online trading kan booming tuh, ya Hmm. kan? Jadi saya memang ada involve in the proses bagaimana e-trading itu dari perusahaan yang 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 nggak dilihat sama Oke, sekali, oke. nggak dikonsider sama sekali, tiba-tiba jadi ranking 1 dan saya ada di sana Ya, semua ya. gitu. Dan saya Hmm. waktu itu saya sangat dekat dengan ownernya Mr. Kim kan. Dan saya Hmm. saya setiap kali saya kerja itu saya selalu berpikir bagaimana how to make my company make more money gitu loh. I'm not working there, Hmm. I'm their partner. Jadi Ya, my ya, ya. boss tuh like me very much, dan dia suka ajak saya untuk debat, untuk sharing. Saya di sana sering Hmm. kasih masukan ke bos, kamu harusnya jadi kayak e-trading itu kan dulu online trading dan mereka nggak ada coaching sama sekali gitu kan. Nah, saya yang Hmm. ngomong ke bos, saya bilang industri ini harus coaching, gue bilang bukan coaching how to make money from the stock market, we coaching how to play the stock market, how to buy, at what price to buy, sell what price, how to use Hmm. saja. Ya, Oh, ya, ya, tapi ya. orang Korea bilang we don't have people to do that gitu. Gue bilang ya I will do it, tapi I cannot do it one on one. Saya bilang you have to ini buat seminar. Jadi I can Hmm. speak
speak to many people gitu. Jadi supaya lebih cepat gitu loh ininya. Iya, Nah, benar-benar. Makanya kalau kayak kita lihat kan zaman sekarang itu makin banyak orang bikin kayak gini ya, kan, retail investornya gila kan growingnya. ya, ya. Jadi waktu itu Hmm. makanya trading itu boomingnya cepat. Sebenarnya dia boomingnya tuh waktu krisis. Jadi sebelum krisis dan waktu krisis kita tuh seminar tuh banyak sekali. Saya tuh kebetulan e-trading tuh cabangnya banyak sekali waktu itu. Ada 50 atau 100 cabang. Dan saya tuh hampir setiap saat itu seminar terus ngajarin cara 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 main saham, cara bid offer, bagaimana lihat dan lain-lain gitu loh. Nah dari sana, jadi mereka udah tertanam otak mereka how to use the system gitu loh. It's a matter of the time aja kan, when they will use it gitu. Nah, Ya, ketika ya. market 2008 market mau rally, sekuritas yang paling dekat dengan rumahnya retail yang ada di Indonesia dan sekuritas dengan proses open account paling cepat itu adalah e-trading. Atau Ya. zaman saya waktu e-trading zaman itu waktu 2008 itu wah nggak tahu kalau kita bilang layar itu kalau zaman dulu artinya kan dia bilang brokernya di halaman pertama atau halaman dua halaman ketiga, kita tuh nggak tahu di halaman keberapa gitu, halaman kelima atau keenam, Hmm. tiba-tiba like Hmm. every day itu jam tuh number one gitu loh. Dan ya ini alhamdulillah saya dapat bonus gede juga gitu loh. Ya kan, Hmm. kedua ranking satu terus gitu loh, ranking satu Oke, terus oke, lah, oke, oke. itu happy we celebrate. Uh, nah jadi I go through all this process. Jadi akhirnya secara tidak sengaja saya itu jadi ada pengalaman di manajemen gitu loh. Jadi ada pengalaman di analis, terus ada pengalaman di manajemen, terus baru di hijack sama M Capital untuk develop online trading, akhirnya gagal. Makanya akhirnya ya udahlah, saya udah umur 3, waktu itu udah umur 30 ya, udah umur 30, udahlah saya bilang saya end my career in sales lah. Kebetulan pas ada lowongan sales dan saya diterima pula di sales RSB ya. Hmm. Nah, dari sana gue I udah see, tahu I see. my last journey, my last position, I have to be successful in this job gitu loh. Oke. Jadi perjalanan saya tuh Sure. pindah karirnya, pindah-pindah itu sebenarnya bukan keinginan. Nggak Oke, sambung lagi. Nah, ya, nggak. Jadi kalau ini kita mulai masuk ke topik yang hangat dulu nih. Jadi kalau lu misalnya boleh share nggak sedikit pengalaman lu kalau lu doing analisa jadi hasil hasil pengalaman lu sempat jadi analis, kemudian you doing hmm, stock picking. Itu lu hmm, faktor apa aja biasanya yang lu lebih tekankan gitu? Mungkin lu hmm. boleh share sedikit ilmu lu in terms of stock picking kayak gitu. Ya sebenarnya itu nggak bukan ilmu sih. Sebenarnya saya yakin follower atau viewer dari Mark Insight ini semua juga udah tahu gitu kan, bahwa apa sih yang pasti di capital market ini kan, yaitu sebenarnya earning, ya kan. Hmm. Earning is everything gitu loh. Company no earning no value, company have big earning big value. Dan how if you put money on them gitu loh kan, price is harga saham itu kan itu biaya lu gitu loh. That's the cost that you have to pay to buy company earning gitu. How much earning that you will get gitu kan. Semua as simple as that aja. Cuman sering kita itu lupa itu karena kita terlalu sering lihat market running trade. Kita Hmm. selalu lihat saham, kita selalu lihat saat akhirnya kita lupa bahwa earning itu adalah company value gitu loh. Hmm. Jadi sebenarnya Hal kalau saya, yang kita seringkali lupa hal yang paling basic gitu kan iya, ibaratnya soalnya gitu. biasanya cuma itu. Ada yang lain nggak ada, cuma itu doang gitu loh. Ya earningnya of course is real earning gitu aja kan. Hmm. Jangan fake earning gitu loh. Nah sebenarnya cuma itu. Jadi kalau saya nggak pernah lihat earning market. Saya Hmm. jarang lihat earning trade. Saya nggak pernah sama sekali lihat earning trade. Saya cuma lihat bid offer saham Jadi yang saya tahu aja. lu kan tadi sempat ngomong mentor lu sempat Google, tapi seiring waktu gitu lu ada ini nggak sih role model lu atau your role model atau uh, apa ya ibaratnya
Mobil. Ya, yang lu paling favorite siapa di market? Let's say Nah, bisa di luar negeri lah. ya. Nah, waktu itu sebenarnya saya nggak tahu ya. Mungkin kalau as a junior, kalau tanya pasti udah Warren Buffett lah, so simple gitu kan. Cuman kan, how Warren Buffett do it gitu kan, kita benar-benar nggak tahu karena kita nggak ada akses to ask the Warren Buffett gitu kan. Nah, sebenarnya sambil berjalan tuh saya sering mencari tahu how people can make so much money di capital market. Gitu. I didn't find it out. Nobody can answer me. Saya tanya head of analyst, head of sales paling hebat di Indonesia, nggak ada yang menjawab saya karena mereka never nggak tahu ya. Why I don't get the answer until I meet someone, Mr. F. Ya kan? Baru dari Mr. F ini Oh, oke. dia jelasin ke saya how he make dari maksudnya dia main saham tuh dari modal 10 juta sampai sekarang yang udah tiga figure gitu ya. Jadi and he tell me exactly how the stock move, everything, how the money flow, everything he told me. Dan dari sana saya makin confidence ternyata ada loh orang yang seperti itu gitu loh. Dan dari sana saya bukan role model, saya cuma pengen tahu ada nggak sih sebenarnya orang yang benar-benar bisa successful di stock market gitu loh. Dan setelah saya ketemu Mr. F ini ya akhirnya saya tahu ternyata ada ini loh orangnya dan dia bisa jelaskan dari benar-benar every second apa yang terjadi di capital market. Ya ternyata bisa gitu, ternyata ada gitu loh. Dan dia ya bagian dari Mr. LKH kan, Mr. LKH gitu kan. Oke. Ya. Jadi Ini yang orang Surabaya kan, maksud lo? Ya, Gue ya, tadi ya. sempat mikirnya Mr. F-nya yang beda. Oke. Ngerti. Ya. Oke, menarik. Ini mulai topiknya yang ini ya. Ini mungkin ditunggu teman-teman. Kalau misalnya lu ditanya nih, Sur, tiga stok yang pernah contribute jackpot terbesar itu apa aja, Sur? Nah, jackpot itu apa? Saya nggak ngerti. Jackpot itu maksudnya persentase, Iya, atau in term of lebih ke absolutnya aja lah. Kalau persentase kan orang seringkali lu kalau ngomong persentase tapi modalnya kecil kan nggak ngefek. Intinya lebih ke contribution ini aja, yang absolutnya paling gede. Kalau ditanya tiga saham yang pernah lu berhasil paling gede itu apa aja? ya kalau sampai detik ini masih itu ya, yang kamu tahu itulah. Ending. Kalau secara value ya. Jadi secara value Indika gitu kan? Iya. Wah, mantap. Tapi kalau secara persentase bisa dia sebenarnya. Secara persentase sebelumnya itu banyak. Cuman waktu itu kan saya modalnya masih kecil, jadi nggak nendang istilahnya. Ya. Persentase. Ya. Nah, kalau nggak salah dari hasil diskusi kita kan yang gue lumayan tertarik itu ini Zur, yang kayak maksud gue mungkin lu boleh kasih sedikit, orang itu kan seringkali kalau berhubungan ngomong tentang margin itu kan agak dianggap kayak hal yang tabu gitu kan, karena banyak orang itu kan juga collapse karena kena margin gitu kan. How the way you deal with when you make the decision that you want to use a margin gitu loh. Dan waktu itu gimana? Nah itu yang gue penasaran biar teman-teman juga bisa ngerti. Ya, sebenarnya paling gampangnya itu rule number 1, never lose money. Rule number 2, remember rule number 1. Itu kata Babe. Ya kan? Ingat itu aja. Yeah. Dulu dari saya pertama kali belajar main saham, saya cuma ingat rule itu. Jadi everything saya shoot, I must be correct gitu loh. If I'm wrong, then I'm not good enough. I have to go and study again. Gitu loh. Jadi make sure every shoot is accurate gitu aja gitu loh. If not accurate, learn again gitu. Learn until your accuracy is high gitu loh. Nah, secondly how to manage that, karena in the fact nggak ada orang yang bisa that accurate gitu loh. Tapi gimana supaya bisa survive dengan cara shoot accurately tapi in fact nggak ada yang bisa accurate 100%. Caranya ya manage your loss, maximize your gain. If you loss, make sure you don't loss so much. If you gain, make sure you gain as big as possible. Itu aja. Jadi kalau tanya saya 10 kali main saham, mungkin saya 9 kali cut loss. Tapi kalau saya sekali win a lot. Must make sure can cover everything.
Nah, yang menarik lagi itu ini, Sur. Ini gue langsung share aja ya, biar lebih seru nih. How the way you manage your emotion. Orang kan biasanya kalau udah cuan 100% udah bawaannya mau kabur kayak gitu-gitu kan. Ya, ya, Nah, ya, terus lu bisa manage your emotion untuk maintain your ya, position until you think this is the enough level gitu kan. Ini nih ya. teman-teman kalau mau tahu nih. Hmm, Lah, hmm, hmm, ini kan hmm, sempet dari bawah terus hmm. lu jual at the top, almost at the top man. Gitu Ya, kan. ya. Mungkin lo boleh share sedikit apa gitu yang bikin lo bisa bertahan segitu lama. Nah, banyak orang tuh salah tuh gini. Banyak orang tuh salah ketika dia beli saham. Dia beli saham karena murah. Hmm. This is cheap. This is low enough. This Iya. is lowest in historical. Mereka selalu berpikir buy. Itu hal yang berbahaya kalau menurut saya. Jadi ketika kita beli, yang kita pikirkan tuh adalah bisa naik nggak? Bukan Hmm. bisa bukan how cheap atau apa enggak. Bisa naik nggak gitu loh. Ketika kita beli, ketika kita jual juga bukan karena ini udah new high loh, ini udah expensive loh, ini udah too much naiknya loh, enggak. Yang harus kita pikirkan ketika kita sell, make sure ini akan turun gitu loh. When you buy, make sure you think this is going up. When you sell, make sure this is going down gitu loh. So if you don't know, find it out first gitu loh. Do your work dulu, do your research dulu gitu loh. Jadi beli ketika lu rasa dia mau naik, jual ketika lu rasa dia mau turun. Tapi Jadi berarti ketika lu bener-bener waktu itu juga lu bener-bener melakukan perhitungan yang cukup oh iya, very iya, fundamental ya kan? Bahwa ini iya, memang lu disiplin bahwa memang gua udah decide based on your calculation dia itu memang wajarnya sampai sekian harganya dan itu yang lu aim gitu kan. Uh, itu biasanya untuk kita memprediksi dia bisa naik atau enggak. Jadi saya harga sekarang itu diskon karena every business itu selalu ada risk and reward kan. Risknya berapa persen, rewardnya berapa persen. Jadi untuk menghitung rewardnya ya kamu hitung dari berapa persen value-nya gitu. Tapi risknya juga ada gitu. Jadi kamu harus hitung risk rewardnya bagaimana. Selama risk rewardnya lebih besar ya worth to bet. Jadi lebih ke risk reward sih. Jadi every decision you make, whether you want to buy or you want to sell, make sure the risk reward cengli gitu loh. Jangan risknya besar, Okay. rewardnya besar, ya itu ngapain lu bet gitu. Tapi kalau dari pengalaman lu itu di market itu biasanya kalau margin itu maksimum berapa sih, Sun? Nggak ada, unlimited. Nggak ada. Unlimited ya, tergantung nego kita ya, sama broker. Nggak, ya tergantung nego. Kalau dulu saya sering berantem sama broker gara-gara nggak dikasih limit. Ya saya berantem dengan dain account saya loh, saya nggak mau main lagi kalau kamu nggak mau kasih saya limit dan lain-lain. Oke. Oh, ini udah 30 menit nih, udah lewat. Mungkin kalau ada teman-teman mau ada tanya, feel free. Nanti mungkin nanti kita coba akan ini ya sambil ini. Sure, berarti kalau lu misalnya ditanya, ini teman-teman di sini mas semuanya thousand bagger nih, ini lagu doang semuanya nih nontonnya. Iya, sebenarnya banyak sih di market itu yang jagoan-jagoan. Nama-namanya tuh ini mah bukan 10 bagger lagi, ini mah 100,000 bagger nih playernya nih. Ntar gue cari tahu ya. Ntar kita invite lagi. Invite mereka nih. Ini mereka lebih jago nih semua nih. Oke. Jadi kira-kira, nah ini ada tanya nih, kalau mau bet sekarang contoh yang low risk high return kira-kira seperti apa? Wah, ini langsung tanya stok ini kalau ini. Oh, stock picking. Stock picking nanti. Stock picking nanti lah kalau stock picking kan. Nah, ini apa? Minus bagger. Apakah technical dan fundamental penting? Ya, kalau menurut lu memang lu kayak orang fundamental ya, Surya. Bukan fundamental, I don't think fundamental or technical. I care whether the stock can go up or not. Ya, simple as that lah ya. Apakah itu fundamental, apakah itu rumor, apakah itu internal info, apakah itu apapun itu, selama lu bisa
menggunakannya dengan baik, pakai aja gitu loh. Nggak, yes, nggak ada rule of thumb to make money in the stock market, no. Gitu. Everybody must good at their tool, itu aja. Ya. Apa gue biar nggak ini kayaknya semua ini langsung maunya fokusnya tanyanya stock picking aja nih. Jangan cari shortcut guys di sini. Yang penting lu tadi lihat tuh belajarnya semua nggak ada shortcut. Kalau kalian shortcut nggak tahu value fundamentalnya juga lu bisa kecebur sendiri gitu kan. Jangan ngikutin orang gitu intinya ya. Tapi ya masyarakat umum tuh wajar lah seperti itu. Kalau enggak yang jual-jual seminar itu kan nggak laku. Ya. Nah ini ada pertanyaan bagus nih Sur menurut aku. Orang mungkin mau belajar kali di sini. Pada waktu itu lu lihat Indi itu undervalued, dilihatnya caranya gimana? Bro, lu kan analis bro kan. Ya kan? Itu Indika dia punya market cap waktu itu baru berapa? Baru 300 miliar. Ya, dia punya Kideko produksi 30 juta ton. 1 ton lu hitung cuan $2 aja. Ya, waktu itu batu bara harga $60. Cuan $2 aja itu berarti cuma cuan berapa? 3% atau 5%. $2 dari 30 juta dolar itu $600 juta. Market valuasi baru 100 juta. Lu tanya gua analis gua simple as that aja gitu loh. Cuman why people don't buy? Karena it go up. Karena it go up so much, dari harga 100 udah naik ke harga 500, dari 500 naik ke harga 1000. Nggak mau ngejar. Nggak mau ngejar. Gue bukan beli di harga 200, gue bukan beli di harga 500, gue beli di harga 900 kok. Gitu loh. Gue naik waktu sahamnya udah naik 9 kali lipat gitu loh. Lipat dari bawah ya. 5 kali lipat, sorry bukan 9. Ya. Jadi bukan sahamnya udah naik banyak terus kita nggak berani kejar. Kalau lu seperti itu, lu nggak pernah kaya dari Amazon atau kaya dari Apple, gitu loh. Karena Apple dan Amazon tuh keep breaking new high for the past, I don't know, 10 years, 20 years. Benar. Ya banyak kan orang gitu sih. Kadang orang karena basically gini, orang itu karena orang yang kalau gue boleh share sedikit ya, orang itu banyak kan retail itu kan karena biasa ngelihat technical gitu kan, Sur. Jadi pada waktu dia udah ngelihat saham naiknya misalnya let's say 100% gitu kan, dia udah malas ngejar karena dia nggak tahu how to value it gitu. Meskipun ada ilmu yang simple kayak lu jelasin, karena dia kadang nggak ngerti ilmu yang very basic, dia nggak berani ngejar. Karena itu dulu gue juga pengalaman itu. Dan memang itu yang sering kali gue dulu coba untuk share educate ke orang bahwa commodity is a crazy stocks. Betul. It's crazy man, komoditi itu bisa ribuan persen memang. Jadi orang-orang tapi karena cuma kena naik 20-30% udah kabur, takut ya. Apalagi 100%, apalagi 200% udah kabur. Tapi mereka nggak tahu how to value itu. Basically yang tadi lu jelasin is very simple dan easy to understand lah ya. Nah ini ada banyak lagi nih yang mana ya. Gimana? Nggak, bahwa kayak komoditi juga orang Indonesia tuh kayaknya semua dari sana gitu loh. Indonesia tuh nggak ada yang pintar buat handphone, nggak ada yang pintar buat mobil, nggak ada yang pintar buat consumer good kok. Semua orang kaya Indonesia itu kalau nggak dari properti ada komoditi, gitu loh. Jadi kalau lu di Indonesia lu mau kaya ya lu harus main komoditi atau main properti dulu loh. Sekarang ya udah nggak ada, zaman itu udah lewat. Sekarang udah beda, udah lewat benar. Ada yang penasaran ini, Sur? Apa kira-kira yang lu dapat ilmu yang diajarin sama Mr. F apa? Boleh di-share? Saya nggak dapat ilmu, saya cuma dapat fakta bahwa ada orang yang pernah mempunyai uang mulai main saham cuma dari 10 juta, sekarang udah banyak lah. Jadi saya pengen fakta, Ada nggak orang yang benar-benar cuan dari saham? Kalau orang cuan dari properti, orang cuan dari komoditi itu saya tahu banyak. Ya kan, tapi orang cuan dari saham, saya nggak pernah berteman sama orang yang benar-benar cuan dari saham itu banyak sekali gitu. Nah setelah saya ketemu Mr. F jelaskan dari saya momen-momen bagaimana dia bisa mendapatkan itu dan bagaimana dia bisa manage dia punya emotion. Wah, uang cap Tiao sekarang udah jadi cap M. Wah, stop apa enggak? Nah, bagaimana lu nggak stop?
That's the first question I Iya. ask. Why you don't stop? 10M buat lu kan udah, waktu itu tahun 2005. 10M itu, wah lu kalau beli tanah di PIK udah 1 hektar kali. Nah, lu, 2005, oke. nah gue bilang lu udah bisa beli tanah, lu udah bangun ruko, lu udah sewain, udah sekarang pensiun, kenapa lu nggak stop? Kenapa lu masih 10M, tingkat lagi, lu pinjam 30M lagi, saya bilang. Lu, maksudnya, lu nggak tahu itu uang ya? Lu pikir itu chip ya? Terus, and then what Tapi dia his bilang, answer, bro? ya itu ya, yang dia lihat itu bukan uangnya, dia bilang. Dia lihat why the value are so cheap now, dia bilang. I just cannot, I just cannot ignore it gitu loh. Gue harus beli, dia bilang, karena valuasi terlalu murah, harga batu baranya naik-naik terus, dia bilang. Harga indikator benchmark itu naik terus gitu loh. Cuman itu, jadi dia nggak melihat apa yang sudah terjadi di portfolio dia nggak peduli gitu. Dia cuma peduli, oh ini aset murah, saya harus beli. Kayak sekarang misalnya kalau ada jagoan properti gitu, kalau tiba-tiba ada properti harga mereng, harga BU, ya kan, Ya, dia nggak ada uang, kan. dia minjem bank kan, Ya. dia minjem bank kan. Nah artinya apa? Orang itu tahu value dari properti itu. Bagus gitu. Nah, pertanyaannya, ketika kamu misalnya kamu tahu nggak value dari stok itu apa gitu loh. Kalau kamu tahu, kamu nggak akan peduli uangnya dari mana, apa kamu pinjem kah, apa kamu dari mana, kamu akan beli karena kamu tahu value dari perusahaan itu. Benar. Gitu. Ada yang tanya, cara memilih stok untuk dianalisis bagaimana? Pilih satu atau beberapa saham? Maksudnya fokus satu saham atau beberapa? Ya, itu mungkin depend kali ya, Sur. Kalau lu kan intinya ya pokoknya. Kenapa? Kalau saya sih cuma satu, kecuali fund manager. Ya, kalau lu fokusnya satu kan ya. Kalau lu fokusnya satu, tapi sekali shoot, pastikan masuk gitu kan. Ya, ya makanya jadi tergantung risk appetite lah. Tergantung risk appetite. Jadi masing-masing punya risk appetite sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang, oh si itu hebat, saya mau seperti itu. Kalau risk appetite kita nggak bisa seperti itu ya jangan paksa gitu loh. Itu bedanya Warren Buffett sama George Soros kan itu kan. Warren Buffett risk appetite-nya nggak tinggi. George Soros risk appetite super high. Tapi at the end of the route sama-sama ketemu gitu loh. Jadi be yourself itu lebih penting. Bukan harus seperti A atau seperti B sih. Benar. Jadi message-nya memang menurut aku juga buat teman-teman kadang itu jangan sampai dimakan mentah-mentah gitu ya. Jadi kadang nggak semua orang itu bisa mempunyai capacity atau mentality untuk main margin gitu kan. Kalau kalian paksain, cuma sering kali karena gue perhatiin banyak orang itu ngikut karena cuma ikut itu ini bisa nih, gue coba isengan ikut-ikut gitu kan. Kalau tapi kalian nggak paham ya bisa bangkrut ya. Maksud gue sendiri pengalaman gitu kan, Sur, yang dulu gue pernah cerita. Gue aja awal-awal juga karena masih cemeng, nggak punya pengalaman apa-apa, nekat main margin 10 kali lipat, kan gendeng. Akhirnya ya collapse gitu kan gue. Makanya jadi pengalaman yang berharga gitu. Ya, makanya main margin itu bukan kunci dari sukses. Main margin itu seperti kayak kamu tahu ada properti di sebelah rumah, kamu jual setengah harga dari rumah kamu sekarang gitu loh. Terus kamu pinjam uang ke bank untuk beli properti itu. Ya itu sama dengan kamu saham itu value-nya murah, terus kamu pergi pinjam uang barter. Nah, jadi kalau kamu nggak tahu perusahaan ini murah atau enggak, ya jangan beli. Ya. Itu good. I think that's a good illustration sih, Sur. Kasih contoh kayak properti rumah. Gitu, bro. Ada Ricardo nih tanya, feeling atau indikator apa yang bikin you jual? Ini gimana suhu, ngajar suhu saya bingung. Ya itu suhu Alvin lagi. Saya jual juga mau dong. Jual saham sama beli saham itu sama. Kita harus bisa memprediksi gitu loh. Tapi prediksi kita tidak pernah selalu benar gitu loh. Jadi kita ya sometimes it come from luck, ya sometimes it accurate gitu loh. Tapi ya intinya tidak ada 100% yang akurat. Cuman intinya filosofinya itu ya lu harus manage your risk, maximize your gain. Itu aja. Jadi selama gua nggak pernah beli saham paling murah, gua nggak pernah jual saham paling mahal, nggak pernah. Gua cut loss lebih banyak daripada gua make profit kok.
ada pertanyaan dari teman gue sih, orangnya masih junior banget di market, tapi mungkin dia pengen belajar, Sur. Ceritain dong tentang bagaimana your biggest loss dan bagaimana lu bisa move on dari tekanan psikologis. Pernah nggak lu? Pernah, pernah. Saya pernah rugi banyak sekali. Pernah karena saya salah-salah tebak. Hmm. Karena saya salah tebak gitu loh. Nah, cuman ketika saya salah tebak itu, saya pelajari kenapa saya salah tebak gitu loh. Kenapa? Apa yang saya salah waktu saya make decision. At the first make decision, I supposedly to think from all aspect gitu kan. Tapi I make mistake. Sometimes we make mistake. Nah, kita tahu why ya. Misal kita merit gagal gitu. Jangan merit lagi terus gagal lagi. Jangan belajar dulu kenapa kita merit gagal. Salahnya di siapa? Salahnya di pasangan kita, pasalnya di diri kita gitu. Kalau di diri kita apa yang kita harus improve. Jadi take that failure as a lesson. Don't take that failure as a ini apa namanya? Ya jadi apa namanya, baper. Jangan dibawa baper. Ya, ya Tapi terus itu kapan hari gue sempat bilang, nah, intinya lu kalau jadi orang memang rule number one yang dulu gue sempat share di feed ya, mungkin teman-teman ingat. Number one itu intinya menurut gue, kalian apapun itu kerjaan kalian, investasi apapun, I think be honest lah, be honest to yourself. That's the key. Karena kalau lu be honest to yourself, then you can find out your mistake itu apa. Tapi kalau kalian nggak bisa be honest, ya kalian cenderung cari-cari excuse atau ya blaming on others gitu kan. Menurut gue itu. Iya, benar. Jadi jangan oh saya mau seperti dia. Ngapain lu seperti dia gitu loh. Emang Warren Buffett seperti siapa? Iya. Gue juga bingung, itu gue setuju banget sama lu, Doh. Dia seperti siapa? Dia nggak pikirin dia seperti siapa-siapa, dia cuma do it what he know well aja gitu. He just do what he know well gitu, and he focus and he leverage what he do well gitu loh. Dia nggak pernah niru siapa-siapa, dia nggak pernah nanya saham ke siapa-siapa. Warren Buffett mau nanya saham ke siapa coba? Bener. Itu kayak kapan hari mungkin lu nggak ikutan, waktu itu gue sempat bikin IG live, gue sempat share bahwa ke teman-teman, intinya itu memang lu jadi orang nggak usah terlalu apa ya, kalian harus fokus to your specialty kalian itu apa gitu kan, kalian and then find out your own style, jangan cuma ikut-ikut orang-orang itu. Ini gue bukannya apa ya, kalian perhatiin ya, banyak orang itu dulu, banyak orang yang pinter-pinter juga ngata-ngatain Bitcoin bro, terus sekarang mulai ngikut. Kemarin lagi rame lagi Warren Buffett ngomongin gold bro. Dulu dia anti banget sama gold, lo ngerti maksud gue kan? Tapi kalau orang-orang yang nggak gitu ngerti, dia ngikut aja, oh Warren Buffett nggak suka gold, ya udah gue nggak suka gold. Ngapain gitu loh? Kalian ngikut-ngikut itu malu-maluin gitu loh. Warren Buffett ya Warren Buffett, bener. Gitu. Ya, bener. Oke. Ya itu, saya juga nggak main gold karena saya nggak ngerti. Saya juga nggak invest di properti karena saya nggak ngerti gitu. Saya invest ke apa yang saya ngerti aja. Leverage, fokus aja yang ke kalian ngerti. Iya. Kalau sukses itu aja jadi terdengarin. Kedengaran bijaksana. Okay, I think that's enough for today, Sur. Really appreciate your time. Sukses selalu ya, Sur.